Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang manajemen biaya lingkungan. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama, manfaat ekoefisiensi, yang kedua, mengukur biaya lingkungan, yang ketiga, membebankan biaya lingkungan, yang keempat, penilaian biaya siklus hidup, yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Biaya lingkungan mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam manajemen perusahaan. Peraturan mengenai lingkungan menjadi semakin ketat dan pelanggaran terhadapnya dapat menyebabkan denda yang besar. Mengingat biaya untuk mematuhi peraturan tentang lingkungan juga cukup besar, maka perlu dipilih metode yang paling murah dalam memenuhinya. Oleh karena itu, biaya lingkungan harus diukur dan diidentifikasi penyebab utamanya. Selain itu, keberhasilan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif dan menjadi tak terpisahkan dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang pertama, manfaat ekoefisiensi. Untuk memahami manajemen biaya lingkungan, kita perlu memahami konsep ekoefisiensi. Pada intinya, ekoefisiensi menyatakan bahwa organisasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara bersamaan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya dan biaya. Ekoefisiensi mengimplementasikan bahwa peningkatan efisiensi ekonomi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Beberapa penyebab dan insentif untuk ekoefisiensi adalah: pertama, pemimpin pelanggan antara produk yang lebih bersih; kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar; yang ketiga, biaya modal dan biaya asuransi yang lebih rendah; yang keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik; yang kelima, inovasi dan peluang baru; dan yang keenam, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Kedua, mengukur biaya lingkungan. Menurut Hansen Mower, kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Ada dua alasan utama yang mendukung atas peningkatan minat tersebut. Pertama, di banyak negara, peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan. Bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Seringkali hukum dan peraturan menyebutkan hukuman dan denda yang sangat besar, sehingga menciptakan insentif yang kuat untuk mematuhinya. Oleh karena itu, biaya-biaya untuk mematuhi dapat menjadi sangat besar. Jadi pemilihan metode yang paling murah untuk mematuhinya menjadi tujuan utama. Untuk memenuhi tujuan ini, biaya pemenuhan harus diukur dan penyebab-penyebab utamanya harus diidentifikasi. Kedua, keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Ketiga, membebankan biaya lingkungan. Produk dan proses merupakan sumber biaya lingkungan. Proses produksi dapat menciptakan residu atau limbah padat, cair, dan gas yang selanjutnya dilepas ke lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan. Setelah produk dijual, penggunaan dan pembuangan oleh pelanggan juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Biaya lingkungan pasca pembelian, semacam ini seringkali ditanggung oleh masyarakat dan bukan oleh perusahaan sehingga merupakan biaya sosial. Perusahaan harus dapat menentukan bagaimana membebankan biaya lingkungan ke produk dan proses. Beberapa hal perlu mendapat perhatian. Yang pertama, biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh, biaya lingkungan penuh. Yang A, full environmental costing, adalah pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial, ke produk. Biaya penuh memerlukan pengumpulan data dari pihak di luar perusahaan. Yang B, biaya privat penuh. Full private costing adalah pembebanan biaya privat ke produk individual. Biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal perusahaan dibebankan ke produk. Biaya privat menggunakan data yang dihasilkan di dalam perusahaan. Yang kedua, biaya lingkungan berbasis fungsi atau berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis fungsi membentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat atau tarifnya dengan menggunakan pergerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja atau jam mesin. Biaya lingkungan dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja atau jam mesin. Pendekatan ini cukup memadai untuk produk yang relatif homogen, namun untuk banyak produk yang bervariasi, pendekatan berbasis fungsi ini dapat mengakibatkan distorsi biaya. Misalnya, jika ternyata dari sekian banyak produk, hanya satu jenis produk yang menghasilkan emisi, maka biaya lingkungan seharusnya hanya dibebankan pada produk yang bersangkutan. Perhitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitas. Tingkat ini digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk, pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat digunakan. Yang keempat, penilaian biaya siklus hidup. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk meliputi praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan.
Untuk meningkatkan pembenahan produk dilakukan penilaian siklus hidup atau life cycle, yaitu pengidentifikasian pengaruh lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Penilaian siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Siklus hidup suatu produk meliputi pertama ekstraksi sumber daya, kedua pembangunan produk, ketiga penggunaan produk, dan keempat daur ulang dan pembangunan. Pengemasan produk merupakan bagian siklus hidup produk yang sering tidak disebutkan. Sudut pandang siklus hidup semacam ini menggabungkan sudut pandang pemasok, produsen, dan pelanggan. Penilaian biaya siklus hidup merupakan bagian mendasar dari penilaian siklus hidup. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya ke dampak lingkungan dari beberapa desain produk. Biaya ini adalah fungsi dari penggunaan bahan baku, energi yang dikonsumsi, dan pelepasan ke lingkungan yang berasal dari manufaktur produk. Penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Pertama adalah analisis persediaan. Itu dengan memberikan perincian bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Kedua, analisis dampak, yaitu menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain dan memberikan peringkat relatif atau penilaian biaya dari pengaruh-pengaruh tersebut. Ketiga, analisis perbaikan, itu bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh analisis persediaan dan dampak. Kelima, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Jika paradigma ekofisiensi diterima, maka perspektif lingkungan dapat diterima sebagai perspektif tambahan dalam blend score karena perbaikan kinerja lingkungan dapat menjadi sumber dari keunggulan bersaing. Perspektif lingkungan menjadi 5 tujuan utama. Pertama, minimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. Kedua, meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Ketiga, meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk. Yang keempat, meminimalkan pelepasan limbah padat, cair, dan gas. Kelima, memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Manajemen berbasis aktivitas menyediakan sistem operasional yang menghasilkan perbaikan lingkungan. Aktivitas lingkungan diklasifikasikan sebagai aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kunci dari pendekatan lingkungan ini adalah mengidentifikasi agar penyebab aktivitas tak bernilai tambah, kemudian mendesain ulang produk serta proses untuk meminimalkan dan akhirnya menghilangkan aktivitas tak bernilai tambah tersebut. Perbaikan keuntungan harus menghasilkan keuntungan keuangan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa perusahaan telah mencapai trade-off yang menguntungkan antara aktivitas kegagalan dan aktivitas pencegahan. Jika keputusan ekofisiensi yang dibuat, maka total biaya lingkungan harus terhapus bersamaan dengan perbaikan kinerja lingkungan. Hal ini bisa diukur dengan menggunakan tren biaya lingkungan tak bernilai tambah dan tren total biaya lingkungan, yaitu dengan yang pertama, mempersiapkan laporan biaya lingkungan yang tak ternilai tambah dari periode berjalan dan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Yang kedua, menghitung biaya lingkungan total sebagai persentase penjualan dan menelusuri nilai ini selama beberapa periode. Demikianlah penyampaian materi tentang manajemen biaya lingkungan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.